lagi ungkapan syukur yang kami naikkan kepadamu Bapa. Matius 3 ayat 13 sampai 17 yang berbunyi, Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia. Katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Persekutuan keluarga yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita ada di tangga yang ketiga di bulan Januari 2021, kita ada dalam ibadah syukur sekaligus merupakan ibadah minggu pertama di tahun 2021. Dan ibadah ini dilakukan di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga kita masing-masing. Pembacaan firman Tuhan Matius 3 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-17 dengan tema mingguan Allah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Persekutuan keluarga yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengawali sebuah perjalanan baru di tahun 2021 dengan perjamuan kudus yang mengingatkan kita tentang kasih Allah kepada manusia ciptaannya. Dan karena kasihnya itu, kerelaan Tuhan Allah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia. Perjalanan hidup sepanjang tahun 2021 akan diawali dengan menghayati cinta kasih Tuhan yang tak terbatas dan tak berkesudahan, melebihi keterbatasan manusia. Perjamuan kudus dirayakan berarti kita memantapkan hubungan dengan Tuhan sebagai sumber hidup setiap orang yang percaya. Demikian juga hubungan kita dengan sesama dan alam ciptaan Tuhan semakin diperkuat untuk melanjutkan perjalanan di tahun yang baru ini. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rencana penyelamatan Allah kepada manusia sudah dimulai sejak penciptaan. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi dengan sangat baik, dengan mempercayakan manusia untuk memeliharanya. Namun karena dosa, manusia tidak dapat melanjutkan karya penyelamatan itu. Oleh sebab itu, Allah sendiri yang datang menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus untuk menggenapi karya penyelamatannya bagi manusia di dunia ini. Dengan pengorbanannya, dirinya di tiang kayu salib. Karya penyelamatan Allah yang agung itulah yang kita rayakan di perjamuan kudus ini sebagai peringatan bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita dan ia rela mengorbankan seluruh hidupnya, mati di tiang kayu salib. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup di dunia ini gelap, membuat manusia sulit membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Bahkan sering terjebak untuk melakukan kejahatan karena ketidaktahuan akan sesuatu kebenaran. Itulah yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Farisi
dan ahli Taurat yang tidak mengerti apa yang diajarkan oleh Yesus. Sebab hati dan pikiran mereka hanya terikat pada hukum Taurat tanpa belas kasihan. Mereka ibarat hidup dalam kegelapan, dan karena itulah mereka membutuhkan terang untuk menerangi hati dan pikiran mereka. Dalam bacaan kita, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai terang. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kehadiran Yesus membuat manusia dapat melihat terang, yaitu memahami suatu kebenaran dan mampu melakukan kebenaran itu dalam hidup. Kebenaran yang dimaksudkan adalah percaya kepada Yesus sebagai anak Allah yang karena kasih-Nya ia rela datang ke dalam dunia untuk menebus segala dosa manusia. Kasih yang terus menyertai manusia di tengah-tengah ancaman dan tantangan dunia. Hanya dengan memahami kebenaran itu, kita sebagai orang percaya akan hidup di dalam terang kasih Tuhan dan mampu melihat serta membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan benar. Saudara-saudaraku, ingatlah bahwa Tuhan Yesus adalah terang itu. Percayalah kepadanya. Dalam kepercayaan kita kepada Tuhan, maka perjalanan hidup ke depan disertai dan diberkati oleh-Nya. Semoga Tuhan menyertai kita semua dalam hidup kita di tahun ini dengan sukacita. Amin.